90,2 Serambi FM. Syarulun, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda sedang mendengarkan talk show interaktif dengan tema Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Masih bersama dua orang narasumber kita, yaitu Komisioner Komisi Informasi Aceh Ibu Nur Laili Idrus SHMH, dan juga jurnalis Aceh Trend, yaitu Ihan Nurdin. Baik, Ibu Laili, sebelum break tadi saya sempat menyinggung berkenaan dengan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan, terutama ibu-ibu ya. Ketika pandemi ini hadir, itu menambah tanggung jawab yang ganda. Salah satunya itulah pendidikan di rumah. Demikian Bu ya. Dan itu juga kemudian menjadi persoalan ketika mereka memang sulit mengakses informasi. Nah, kesulitan itu sebenarnya karena apatis atau memang seperti apa Bu? Ya Ibu tahu. Sekali nanti Ibu bisa ceritakan, kalaupun nanti masyarakat ingin mengetahui berbagai informasi, prosedurnya bagaimana? Saya ibu rumah tangga, yeah, merasakan kendala itu ya hari ini. Tapi syukurnya putra saya itu hanya satu orang yang tersisa untuk dibimbing di masa sekolah, karena yang dua sudah kuliah, kemudian yang satu di rumah tingkat SMA, yang satunya di pesantren, jadi dibimbing di sana kan gitu. Terasa sulit memang ketika ada pertanyaan-pertanyaan pelajaran zaman sekarang ya, zaman now, kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti, akhirnya googling. Googling, tanya sama Yahwa Google. Kita kan ditanya sana sini, telepon kawan, yang anaknya sekolah udah di kelas selanjutnya kan seperti itu. Mohon pertanyaan seperti ini gimana jawabannya kan gitu. Jadi sulit sekali. Kemudian kita merasakan kalau alhamdulillah kalau kita ada rezeki bisa langganan wifi di rumah, jadi tidak terkendala dengan harus beli pulsa. Karena pulsa, kata teman-teman yang nggak punya wifi itu, pulsa baru beli siar KB. Jadi semakin beratlah tanggungan hidup di era pandemi ini kan gitu ya. Dan sebenarnya perempuan-perempuan Aceh khususnya hari ini banyak sebenarnya yang sudah melek dengan alat gadget, komunikasi gadget ya, komunikasi. Tapi mungkin mereka belum menggunakan alat itu untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif. Jadi sekedar mencari hiburan, komunikasi dengan sahabat-sahabat kan seperti itu, mendapat informasi yang bermanfaat juga. Tetapi yang informasi yang didapatkan untuk bisa mendapat informasi publik ini sebenarnya bisa digunakan melalui web, melalui gadget. Karena apa? Badan publik yang hari ini berkewajiban mengumumkan informasi publik itu, mereka harus mengumumkannya pertama melalui website resmi. Website resmi. Kemudian website resmi itu bisa dikembangkan dengan aplikasi yang lain, Facebook kah, Twitter kah, Instagram kah, gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengakses Instagram, katakanlah nanti ada link yang menuju ke badan publik mana. Hari ini yang lagi seksi itu badan publik Dinas Kesehatan di era pandemi, BPBA, Dinas Sosial, kan gitu ya, Dinas Pendidikan juga, kan gitu. Semestinya Dinas Pendidikan itu memberikan informasi yang cukup kepada orang tua. Bagaimana mereka membantu anak-anak mengerjakan tugas daring itu dari guru. Dan guru juga tidak boleh tutup mata sebenarnya. Jangan hanya kasih tugas, kemudian kumpulkan, dan yang kelabakan orang tua. Kan gitu ya. Jadi ada alur lah. Paling tidak kalau misalnya mama-mama ini mendapat kendala, kemana ya saya tanya? Apakah boleh bertanya ke guru? Kan gitu kan? Nanti guru mungkin kasih kisi-kisi. Jadi semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan benar. Jadi jangan seperti ujian. Kalau ujian kan kasih soal, kemudian kumpulkan. Sementara tidak dijelaskan. Pengalaman saya, anak saya belajar daring yang seperti itu. Tidak dijelaskan oleh gurunya, dikasih tugas saja, kasih soal saja, selesaikan kumpul. Nah, pandi-pandi kita, makanya menurut Ihan tadi yang disampaikan, beban ibu itu berlipat ganda dari sisi ekonomi, pendidikan anak, kemudian tugas domestiknya sendiri, itu bertambah berat. Jadi perempuan sebenarnya boleh menjadi pemohon informasi publik hari ini. Tidak ada batasan antara perempuan dan laki-laki. Sepanjang dia warga negara Indonesia, apakah itu perorangan, boleh juga badan hukum,
diberi hak untuk mohon minta informasi kepada publik dengan prosedur tertentu. Dengan prosedurnya, jadi, bagaimana Bu? Iya, di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan informasi publik diatur bahwa kalau ada emak-emak pengen tahu terkait bagaimana pola pendidikan di masa pandemik ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Aceh, mereka bisa datang ke Dinas Pendidikan. Nanti di Dinas Pendidikan itu sebagai badan publik, mereka kan harus melayani publik. Ada meja layanan. Di meja layanan itu ada formulir yang harus diisi. Misal kita minta permohonan informasi terkait bagaimana pola pembelajaran anak di era pandemik ini secara daring, kan seperti itu. Kalau memang itu ada SOP-nya, kan gitu kan, Badan Publik Dinas Pendidikan harus memberikan. Karena SOP itu kan sebenarnya informasi yang terbuka atau tidak dikecualikan. Dan itu tersedia setiap saat. Maknanya adalah ketika pemohon datang ke badan publik, itu tersedia dan ada SOP-nya berapa lama itu harus diberikan. Demikian. Kalau memang itu yang terbuka saja yang mestinya diumumkan di website, tidak boleh diberikan, itu emak-emak kita boleh langsung ke Komisi Informasi. Oh. Kok hari ini penting, Komisi Informasi Aceh baru ada di Provinsi Aceh. Dan tugasnya menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon dengan badan publik, seperti itu. Baik. Kemudian Ibu tadi Ibu sempat sampaikan kalau kita ikuti SOP tentu itu butuh waktu lagi Bu ya. Nah siogianya ada beberapa instansi yang seksi dalam tanda kutip seperti Ibu katakan tadi, ada Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan. Itu apakah mereka menyiapkan informasi Bu berkenaan dengan kebutuhan masyarakat, apakah itu di media sosial ataupun di web mereka sendiri? Hari ini saya melihat badan publik kita masih mencari format, bagaimana mereka memberikan informasi ke masyarakat terkait penanganan COVID ini dari berbagai sektor seperti yang Adik sebutkan tadi. Misal seperti tadi saya katakan atau yang Ihan sebutkan tadi, ada perempuan ingin mendapat informasi tentang kemana dia harus mengadu ketika dia baru kontak dengan orang yang terpapar COVID. Kemana dia harus mengadu? Ke puskesmas kah? Hari ini saya kira informasi itu belum tersebar dengan baik ke masyarakat. Banyak masyarakat yang belum tahu kemana dia mengadu. Ke puskesmas nomor kontaknya mana? Kalau nomor kontak yang emergensi itu kan harus ke Jakarta dulu, baru balik kemari. Tapi kalau nomor kontak terdekat di puskesmas itu mestinya yang harus lebih didekatkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi tidak bingung. Kemudian ada yang bingung ketika ada tetangga terpapar COVID, mau lapor kemana nggak tahu, meminta puskesmas, minta ambulan nggak tahu kemana kontaknya. Sampai akhirnya ada yang memang sudah dipanggil Allah, ada yang memang sudah sangat-sangat kondisinya sudah tidak bisa kita katakan lagi lah, tapi alhamdulillah selamat seperti itu. Jadi itu namanya informasi serta-merta. Informasi serta-merta terkait prosedur bagaimana pelayanan pemerintah dalam rangka pengaduan masyarakat yang ingin katakanlah di swab ya kemana. Ada swab gratis ternyata hari ini. Dan buat teman-teman yang baru kontak dengan orang yang COVID, itu kalau memang mereka punya uang, mereka nggak mau ke tempat swab gratis. Melalui prosedur puskesmas, kemudian puskesmas melaporkan, memberi rekomendasi, kemudian di swab, kan seperti itu. Karena macam-macam alasannya. Kalau yang banyak duit, kalau yang banyak duit bisa berbayar. Kalau yang nggak banyak duit takut nanti di stigma, bahwa man keluarganya kenang penyakit. Nah itu dia, padahal ini bukan. Itu bukan aib. Aib. Ini kan qadarullah. Allah, siapapun bisa kena. Hari ini tetangga kita, mungkin besok kita, walaupun kita sudah mengantisipasi sedemikian rupa, mengikuti protokol kesehatan, tapi kalau qadarullah, makanya kita harus legowo, harus berbesar hati ketika ada tangga, teman sekampung yang kena COVID, ya kita datangi, ya kita bantulah dengan caranya tetap sesuai prosedur kesehatan, saya kira. Jangan dikucilkan ya Bu. Jangan dikucilkan. Ini bukan aib. Baik. Saya ke Kak Ian. Kak Ian menyauti apa yang disampaikan oleh Ibu Laili tadi, bahwa memang persoalan itu begitu kompleks ya. Di tengah kita didera pandemi, di satu sisi mungkin pemerintah kita masih mencari formulasi. Demikian Ibu ya. Nah, Kak Ian melihat di lapangan seperti apa? Apa yang seharusnya dilakukan oleh
masyarakat, terutama ibu-ibu tadi, Kayan? Oke, yang pertama memang yang harus kita lakukan adalah kita harus progresif ya dalam mendapatkan informasi. Kita harus menjadi orang yang aktif, tidak bisa pasif. Artinya hanya menerima informasi. Kalau hanya menerima informasi seperti Bu Eli bilang tadi, kita punya handphone canggih tapi hanya untuk membaca pesan-pesan terusan yang nggak jelas, gosip-gosip yang nggak jelas, gitu kan. Nah, ketika kita sudah, yang paling penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah semangat untuk mencari informasi. Jadi, nah kalau misalkan itu kita tidak tahu, minimal kita tahu, oh kalau saya butuh informasi ini, saya cari siapa kawan saya yang bisa membantu. Katakanlah misalkan seperti tadi Bu Eli bilang, Komisi Informasi di Aceh memang belum familiar ya. Dan di Aceh dengan 23 kabupaten kota yang luas, itu cuma ada di Provinsi Aceh. Nah, barangkali untuk teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga yang ada di Aceh Selatan, di Aceh Timur, itu agak kesulitan aksesnya untuk ke informasi, ke provinsi. Tetapi bagaimana memanfaatkan relasi pertemanan kita. Oh misalnya saya punya teman nih di Banda Aceh, misalnya siapa sih yang bisa memfasilitasi saya untuk membuat laporan ke KIA misalnya. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri juga ya Bang ya, kadang-kadang faktor relasi itu juga mempermudah urusan. Ya, di dinas juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya maaf kita bilang ada orang dalam, urusannya cepat kelar. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kalau misalkan kita tidak punya akses orang dalam, ya seperti itu tadi, kita cari orang-orang yang bisa membantu kita. Misalnya juga peran untuk memberikan informasi publik itu diharapkan juga tidak hanya dari dinas, tetapi misalnya seperti informasi mengenai layanan puskesmas tadi ya Bu ya. Di setiap kantor desa juga seyogianya ada informasi publik, entah itu ditempel di mading misalnya. Tapi itu belum ada. Mudah-mudahan ada ya, mudah-mudahan ada. Selama ini kan yang kita lihat paling cuma informasi berantai. Nah kemudian juga nomor kontak yang diterakan di badan publik itu nomornya gimana? Kadang-kadang ada yang masih menerapkan nomor telepon ya Bu ya. Jadi pakai kode 0651 itu kalau dihubungi susah. Tapi kalau nomor ponsel itu dia kontak person langsung kontak personnya langsung. Itu juga salah satu untuk memudahkan layanan publik. Nah, kemudian juga kita sesama anggota kelompok masyarakat juga harus punya budaya juga untuk saling memberikan informasi. Jadi istilahnya kalau ada tetangga kita yang nggak tahu, jangan sampai mereka nanya dulu. Kalau misalnya kita tahu informasinya, ya kita kasih tahu. Dalam contoh kecil misalnya, ketika ada yang menyebarkan informasi kayak beberapa hari yang lalu ya Bu ya, ada yang menyebarkan, oh kalau minum air lemon bisa menyembuhkan COVID. Itu sudah terbukti di Vietnam katanya. Langsung saya cut, Ibu ini sudah dikonfirmasi belum ke dokter misalnya. Lalu mereka bilang, saya dapat di mana gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita punya jaringan juga, kita misalkan bantu mengarahkan. Oh Ibu kalau kendalanya ini coba hubunginnya ke sini. Kalau kita punya nomor kontak mungkin bisa kita kasih. Jadi harus saling bersimbiosis, mutualisme ya. Terutama memang perempuan-perempuan yang ibu rumah tangga murni yang selama ini mungkin akses informasinya terbatas. Bahkan kadang-kadang bukan tidak menutup kemungkinan juga suaminya tahu informasi tapi dia nggak mau ngasih tahu ke pasangannya, itu juga ada gitu. Jadi juga, dia karena laki-laki mungkin dengan dia duduk di warung kopi, dia ketemu orang, mereka sharing-sharing cerita, tapi informasi yang dia dapat nggak mau dia kasih ke pasangan. Akhirnya jadi miss kan, informasi yang didapat di satu keluarga itu tidak. Nah kemudian juga misalkan untuk mengurangi beban ganda terhadap perempuan itu tadi, seluruh anggota keluarga juga bisa berpartisipasi. Jadi misalnya tidak hanya bagaimana si ibu merasa dia ngasih tahu dulu ke anggota keluarga, ayo bantu saya, tapi yang lain juga harus punya kepedulian. Misalnya nih suami, dia tadinya misalkan yang bekerja di luar, tapi karena COVID kemudian jadi lebih banyak di rumah. Ya nggak masalah dong, misalkan dia bantu memasak nasi misalnya, atau membantu jemurin kain misalnya. Peran. Ayo suami yang sedang mendengarkan, ayo. Iya, jadi jangan sampai, maksudnya gini, jangan kebesaran harga diri ya Bang ya, kemudian actionnya nggak ada. Maaf ya Bang ya, lagi suara perempuan. Jadi memang rasa solidaritas itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita sendiri. Baik, gitu, baik, luar biasa. Ibu Leli, tentu persoalan itu begitu kompleks, begitu banyak Ibu ya. Tapi kalau seandainya kita tidak proaktif, tentu yang kejadian seperti diutarakan oleh Kak Ian tadi ya, bahwa banyak informasi yang beredar itu justru yang tidak penting. Yang pentingnya justru tidak dicari. Begitu kejadian, nah kelabakan ya. Baik, kita break sejenak, Syedalun.
Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, nanti kami undang juga atensi Anda di 0651637172 atau Anda bisa coba di 0811689020. Perbincangan ini bisa Anda saksikan melalui live streaming di Radio Serambi FM atau di streaming di www.serambifm.com. Masih dengan tema kita, Hari Hak untuk Tahu Sedunia. Akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.